Ya, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berkumpul dan berjumpa kembali pada hari ini ya. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah pernah bertemu kami ya. Bagi yang belum, salam kenal dari PPIA. Saya sebagai Ketua Program Studi S2 dan S3 PPIA, Program Pascasarjana Ilmu Akuntansi FEBUI ya. Mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di acara Open House. Open House hari ini khusus untuk S2 Ilmu Akuntansi ya. Jadi kalaupun ada yang berminat S3 nggak apa-apa untuk bergabung ya, tetapi karena untuk S3 ini memang kami cuma bisa menerima sedikit mahasiswa ya. Jadi tidak, pendidikannya bukan pendidikan massal ya, tapi untuk S2 Ilmu Akuntansi ini sangat terbuka. Jadi silakan nanti teman-teman Bapak Ibu yang berminat ya untuk bergabung di S2 Ilmu Akuntansi. Sebelum kita mulai, ya mungkin Bapak Ibu teman-teman yang berkenan bisa open camera ya supaya tidak terasa sendiri di sini ya. Silakan bagi yang berkenan. Kemudian mungkin bisa mengucapkan salam-salam dulu. Apakah sudah siap untuk bergabung dengan acara kita? Ya, silakan Bapak Ibu. Di sini ada Pak Hari, pagi Pak Hari, Mbak Resti. Selamat pagi Bu, salam hormat. Pagi, ya. Pak Hari ini juga dulu alumni S2 PPIA ya Pak Hari ya, dan sekarang sedang mengikuti program CEP ya, Credit Earning Program. Oke, terima kasih Bu Dewi, Muhammad Alfarizi. Ya, saya rasa juga banyak teman-teman yang merupakan peserta dari Lomba Karya Tulis Ilmiah Akuntansi ya. Harap sabar menunggu ya, nanti kita akan umumkan pemenang Lomba Karya Tulisnya di akhir acara ya. Oke, juga ada ya Maya Rafika Wulandari, selamat pagi ya. Saya sapa-sapa dulu ya. Mbak Resti, Angelo, Salsabila, Ketut Redita, Nikma, Pak Ali Sandi, selamat pagi Pak. Lena, Michelle Victoria, Laurencia, Anizar, Agustina ya, selamat datang, selamat bergabung di acara Open House ya. Open House S2 Ilmu Akuntansi. Baik, hari ini kita santai saja ya Bapak Ibu. Jadi ini bukan acara formal ya, jadi informal saja untuk memperkenalkan S2 Ilmu Akuntansi supaya teman-teman yang mungkin berminat terutama untuk menimba ilmu tentang akuntansi yang fokusnya riset ya atau penelitian, mungkin nanti juga bisa melihat apakah ada kecocokan minat atau tidak ya. Mungkin saya mulai saja ya Mas Heri, Mbak Ai, atau Mbak Ai apakah ada yang mau disampaikan dulu? Mbak Ai ini adalah bidang akademik di PPIA dan Mas Heri adalah sekretariat ya, sekretaris PPIA dan juga Humas. Mas Heri atau Mbak Ai apakah ada yang mau disampaikan dulu? Nggak ada Bu. Nggak ada ya, ya. Baik. Ya, saya mulai saja dengan presentasi tentang pengenalan tentang PPIA khususnya S2 Ilmu Akuntansi ya. Oke, baik. Ya. Oke. Bapak Ibu, teman-teman, mohon maaf ini laptopnya kadang ngehang kalau di slideshow ya. Jadi saya mohon maaf tidak bisa slideshow, tapi mudah-mudahan kelihatan ya ininya ya, slide-nya ya. Jadi ini gedungnya kalau nanti bergabung atau berkunjung ya, gedung PPIA, Postgraduate Program in Accounting. Kita satu gedung juga dengan Postgraduate Program in Management ya, PPIM, dan juga PPIE ya, Ekonomi. Jadi ini kalau lokasinya itu ada di gedung di belakang ya, dekat Fakultas Teknik ya, tapi ada pembatasnya dengan Fakultas Teknik ya. Dan ini kita lihat ada visinya ya, jadi visi dari PPIA ya, dan juga ini visi dari FEB ya. To be a leading center for economics and business studies in Indonesia. Nah, ini visi dari Fakultas Ekonomi ya, yang juga Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, yang juga memberikan panduan untuk visi dan misi dari PPIA ya. Jadi kita ingin menjadi pusat studi ekonomi dan bisnis yang berkontribusi pada pembangunan nasional
dan diakui secara internasional. Nah, khusus buat PPIA berarti fokusnya kita ingin berkontribusi pada pembangunan nasional dan diakui secara internasional melalui riset-riset yang berkualitas, ya, melalui penelitian yang berkualitas. Nah, ini juga yang menjadi latar belakang ya kita membuat atau menyelenggarakan lomba karya tulis ilmiah akuntansi, ya, karena kami yakin banyak bibit-bibit dari mahasiswa S1 ya yang berminat ke riset akuntansi, dan juga tahun ini sudah dimulai lagi program sarjana menuju doktor ya dari PMDSU, sarjana unggul ya, dari program Kemdikbud, dan sudah ada juga beberapa yang mendaftarkan diri ya. Jadi kalau di program PMDSU ini mahasiswa S1-nya nanti langsung S2 kemudian langsung S3 ya dengan beasiswa dari Kemdikbud ya. Oke, baik, kemudian ya untuk akreditasi ya, karena tadi visinya adalah supaya bisa diakui secara internasional ya. Nah, ini salah satu caranya, selain melalui riset internasional, kita juga sudah diakui melalui akreditasi internasional yaitu ACSB dan AMBA ya, AMBA ya, International Accreditations. Kita sedang mengupayakan untuk memperoleh akreditasi internasional satu lagi yang terkemuka ya. Jadi akreditasi internasional itu di dunia banyak jenisnya, tapi yang terkemuka itu ada 3 ya. Jadi AACSB, AMBA, dan EQUIS. Nah, ini yang EQUIS ini satu lagi yang ingin kita kejar ya, supaya ada monitoring atas kualitas pembelajaran yang diselenggarakan oleh prodi-prodi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI ya. Oke, jadi selain tentu kita juga ada akreditasi nasional ya, kalau di FEB berarti ke Lamemba ya, Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi, tetapi kita juga sudah mendapatkan yang lebih tinggi lagi ya, akreditasi internasional. Ya, baik, kemudian ya. Nah, mungkin teman-teman bertanya apa sih ini program studi pasca sarjana ilmu akuntansi ya, karena juga ada di FEB UI itu yang namanya program magister akuntansi ya. Nah, bedanya adalah kalau di S2 ilmu akuntansi kita menggabungkan antara pengetahuan akuntansi dan research skill. Jadi mungkin objeknya sama ya, objeknya sama akuntansi, tetapi di S2 ilmu akuntansi kita memandangnya dari kacamata riset ya, atau kacamata penelitian. Sedangkan di magister akuntansi memandangnya dari kacamata profesional atau praktik ya. Jadi untuk di S2 ilmu akuntansi kita memandang praktik akuntansi itu dari kacamata riset ya, bagaimana fenomena yang terjadi di praktik akuntansi, kemudian kita coba lakukan penelitian ya, dituangkan dalam proposal di mata kuliah maupun sebagai tugas karya akhir ya bagi mahasiswa S2 berupa tesis yang memotret praktik akuntansi ya melalui penelitian yang dilakukan ya. Nah, ini yang membedakan kita dengan magister akuntansi ya. Jadi kita memandang praktik akuntansi dengan harapan kita juga bisa berkontribusi ke sains ya, karena karya akhir mahasiswa itu kalau sekarang harus dipublikasikan ya di jurnal nasional untuk S2, untuk S3 di jurnal internasional, sehingga kita mengharapkan bisa berkontribusi ya ke praktik akuntansi melalui penelitian, dan penelitian itu bisa berkontribusi ke sains ya, ke ilmu pengetahuan, karena ikut menyumbangkan pemikiran ya, kemudian pandangan kita tentang praktik akuntansi tertentu yang terjadi dan dibaca banyak orang ya, tidak hanya di Indonesia tapi juga di tingkat internasional ya. Dan untuk tingkat internasional kami rasa ini juga penting ya untuk menyuarakan bagaimana kondisi praktik akuntansi di Indonesia maupun di negara lain ya, terutama di negara-negara berkembang ya. Nah, ini bedanya antara S2 ilmu akuntansi ya dengan magister akuntansi. Jadi kita menggabungkan ya antara praktik dengan riset ya. Nah, ini bisa terlihat dari strukturnya ya. Jadi ada courses ya, ada mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan, kemudian juga ada tesis dan disertasi, ini tesis untuk S2, kemudian disertasi untuk S3,
training dan workshop ya, kita juga rutin melakukan training dan workshop terkait dengan praktik akuntansi maupun penelitian ya. Kemudian dengan beberapa hal tersebut kita berharap bisa meningkatkan kemampuan komunikasi mahasiswa ya, karena di setiap mata kuliah itu kita biasanya berdiskusi ya dengan tentang riset-riset terkini di bidang akuntansi manajemen, akuntansi keuangan ya, akuntansi syariah dan banyak bidang-bidang akuntansi yang lain. Kemudian juga diharapkan mahasiswa bisa berjejaring ya dan berkolaborasi, karena ini cenderung mahasiswa dari beberapa daerah di Indonesia ya berkumpul di UI ya, termasuk di PPIA, sehingga diharapkan nanti walaupun sudah lulus ya mereka tetap bisa berjejaring atau melakukan penelitian bersama, misalnya ya kolaborasi penelitian atau melakukan kegiatan-kegiatan bersama yang lain. Nah ini untuk struktur kita ya. Oh ya teman-teman dan Bapak Ibu, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, saya rasa karena ini kegiatannya kita santai aja ya, silakan kalau misalnya mau raise hand ya, tidak usah menunggu sampai selesai, atau ditulis dulu di chat boleh ya kalau misalnya ada yang mau ditanyakan ya. Oke, baik. Ya, ini untuk kurikulum kita ya untuk yang S2 Ilmu Akuntansi. Jadi kita sudah ada kelas reguler dan kelas khusus ya. Jadi kelas non reguler ini kelas khusus setiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu ya. Jadi kalau kelas reguler tentu pagi ya. Nah, kelas khusus ini ditujukan kepada teman-teman atau Bapak Ibu yang bekerja dan tetap ingin melanjutkan minatnya di bidang ilmu akuntansi ya. Kuliahnya itu Kamis dan Jumat itu malam, kemudian Sabtu pagi dan siang ya. Nah, ini untuk kurikulumnya ya. Jadi untuk seharusnya ya kalau misalnya tidak ada kendala, semuanya bisa rampung dalam 3 semester. Dan ada beberapa mahasiswa kami termasuk bimbingan saya ya, alumni ya, yang nanti juga mudah-mudahan bisa memberikan testimoni, itu bisa lulus dalam 3 semester dan istimewanya juga waktu itu publikasinya malah di jurnal internasional ya. Walaupun untuk S2 itu persyaratannya adalah di jurnal nasional. Nah, ini kalau tidak ada aral melintang ya bisa diselesaikan dalam waktu 3 semester, yang normalnya 4 semester ya, sedangkan paling lama itu 6 semester. Nah, kita lihat di sini semester 1, jadi ini ada beberapa mata kuliah praktik akuntansi yang kita pandang dari sudut penelitian ya. Jadi ada tentang managerial accounting ya, akuntansi manajemen, isu-isunya apa, kemudian riset terkait isu-isu tersebut seperti apa ya. Kemudian data analytics for accounting research, ini belajar mengolah data akuntansi, mengolah data riset ya, semacam statistik dan ekonometri ya. Tapi ada juga beberapa mahasiswa kami yang melakukan penelitian kualitatif ya. Jadi terbuka ya, bisa kuantitatif maupun kualitatif ya. Walaupun majoring mahasiswa itu melakukan penelitian dengan metode kuantitatif. Kemudian kita juga belajar teori akuntansi dan riset akuntansi keuangan ya. Kemudian juga riset-riset dan isu di bidang audit dan atestasi. Kemudian financial theory and managerial economics, teori keuangan dan ekonomi manajerial. Nah, ini semuanya wajib diambil di semester 1, kemudian semester 2 juga ada mata kuliah wajib, teknik penulisan ilmiah dan metode riset akuntansi ya. Di sini kita belajar lebih lanjut ya bagaimana menulis penelitian baik untuk tesis maupun nanti publikasi ya. Mulai tahun 2022 ya, tahun lalu itu sudah berlaku ketentuan dari Kemdikbud ya, dari Dikti, bahwa mahasiswa S2 ini harus publikasi di jurnal nasional. Nah, nanti akan lebih dipelajari di Scientific Writing and Research Method in Accounting ya, atau kami menyebutnya TPI MRA ya, teknik penulisan ilmiah dan metode riset akuntansi. Kemudian juga ada beberapa mata kuliah pilihan ya, yang bisa dipilih, misalnya berminat
ke governance misalnya ya, atau sustainability accounting and reporting, atau pajak ya, atau public finance and budgeting, public sector accounting, syariah, dan accounting information systems ya. Nah, ini biasanya kita jaring dulu pendapat dari mahasiswa ya untuk mengetahui minatnya di mata kuliah pilihan apa saja ya. Nah, kemudian di semester 3 itu ada research publication, ini dinilai dari publikasi yang dicapai oleh mahasiswa ya, bisa di jurnal nasional. Untuk persyaratan di S2 ini kita buka dari Sinta, mungkin teman-teman dan Bapak Ibu sudah familiar ya, Sinta 1 sampai dengan 6 ya. Jadi boleh silakan memilih outlet publikasinya, atau bisa juga di jurnal internasional tidak terindeks atau di jurnal internasional terindeks Scopus ya. Mungkin kalau yang jurnal internasional terindeks Scopus sedikit lebih sulit ya, jadi kita memang tidak mensyaratkan ya, karena ini juga lebih disyaratkan untuk S3 ya. Kemudian juga ada tesis ya, jadi ini memungkinkan kalau mahasiswanya fokus ya, bisa diselesaikan dalam 3 semester ya untuk S2 ilmu akuntansi. Oke, kemudian ya ini doktoral program, tapi walaupun fokus kita hari ini ke S2 ya, tapi teman-teman dan Bapak Ibu bisa lihat juga untuk mata kuliah S3 ya, ada seminar doktoral di akuntansi keuangan, akuntansi manajemen ya, kemudian belajar lagi pengolahan data yang lebih advance ya, statistik dan ekonometri yang lebih advance ya, kemudian mata kuliah pilihan, dan juga mata kuliah pilihannya juga ada beberapa ya, jadi ada governance, taxation, ya, information system, capital market, public sector, dan Islamic accounting ya. Nah, ini untuk doktoral program tidak menjadi fokus kita hari ini ya, karena program S3 ini bukan program massal, jadi sangat selektif ya, hanya beberapa mahasiswa yang bisa diterima, dan biasanya besar kemungkinan bagi mahasiswa yang S2-nya sudah di PPIA ya, karena sudah nyambung cara berpikirnya ya, biasanya lebih mudah untuk diterima di S3 PPIA kalau misalnya ada yang berminat untuk melanjutkan ya. Yang kita terima agak banyak itu di program S2 ilmu akuntansi ya. Oke, baik, kemudian ya. Nah, ini karena S2 kita berbasis riset ya. Jadi kita tidak hanya belajar bagaimana praktik akuntansinya, tetapi juga bagaimana kita memandang praktik akuntansi tersebut dari sudut pandang penelitian. Maka kami di program studi itu juga menyelenggarakan beberapa kegiatan yang mendukung penelitian, gitu ya, supaya mahasiswa tidak hanya punya bekal dari dalam kelas ya, tetapi juga dari luar kelas ya. Harapannya adalah mahasiswa bisa menikmati pengalaman belajar tersebut ya, bukan hanya mengejar nilai dan gelar misalnya ya. It's about the journey, not the destination. Walaupun tentu nilai dan gelar itu penting ya, tapi kami ingin mahasiswa juga merasakan nikmatnya belajar di PPIA, terutama di S2 ya. Nah, ini research support activities yang biasanya kami selenggarakan ya. Jadi ada beberapa training, workshop ya, misalnya tentang penggunaan NVivo ya. Kemudian juga biasanya kita adakan bincang akademik PPIA dengan mengundang para pakar dari luar ya, jadi supaya mahasiswa juga bisa mendapatkan pengetahuan dari ahli-ahli dari universitas terkemuka di dunia ya. Nah, ini yang tahun ini sudah kita selenggarakan ya, misalnya ada Profesor Kari Luka dari University of Turku, Finlandia ya. Kemudian juga insya Allah nanti tanggal 27 Juni kita akan kedatangan walaupun secara online ya, dengan Associate Professor Ken Bills dari Michigan State University yang akan membawakan tentang developing research ideas in auditing. Jadi silakan untuk teman-teman dan Bapak Ibu nanti pantau sosial media PPIA ya, karena nanti akan diumumkan. Dan yang paling dekat ya untuk mahasiswa adalah yang akan kita selenggarakan hari Senin ini secara offline ya, tentang managing research process. Nanti dengan Profesor Gabriel Donlevy dari Australia ya. Jadi itu beberapa training dan workshop yang kita selenggarakan. Kemudian juga ada di bagian kiri bawah itu
Brams van der Kroft ini sebetulnya mahasiswa S3 ya, belum lulus, tapi beliau melakukan penelitian yang sangat bagus tentang ESG ya, Environmental, Social, and Governance, dan sudah dipresentasikan di berbagai conference terkemuka dan sedang menunggu untuk dipublikasikan ya. Jadi kita waktu itu meminta Brams untuk bisa sharing ya, bagaimana beliau bisa membagi waktu antara kuliah, menulis disertasi ya di University of Maastricht, Belanda, kemudian juga memproduksi pengetahuan lewat penelitian ya yang dituangkan ke dalam jurnal. Jadi ada beberapa yang sedang beliau tulis ya, dan memang topik-topiknya itu menarik ya. Jadi di sini kita ingin mahasiswa mendapatkan sharing ya dari beberapa pakar dari dunia internasional. Kemudian juga ada general lectures ya, misalnya ini dengan Profesor Adi Masli ya dari University of Kansas, kemudian juga dulu pernah ada Pak Ferdinand Siagian ya, ini juga alumni FEB UI yang sekarang juga mengajar di US ya. Beliau juga pernah sharing. Ya. Kemudian kita juga mengadakan research sharing, simposium ya, kemudian kolokium. Misalnya kita pernah mengadakan Joint Accounting Research Symposium dengan Sunway University Malaysia ya. Waktu itu saya juga menjadi salah satu pembicara ya bersama Profesor Raymond McNamara ya, tentang accounting research in COVID-19 pandemic ya. Nah, jadi untuk tahun ini insya Allah kita akan mengadakan accounting research symposium dengan UiTM Malaysia ya. Dan juga nanti terbuka ke depan simposium atau accounting research forum dengan universitas yang lain. Kemudian ini juga ada yang tahun lalu ya, jadi Accounting Research Symposium dengan UiTM Malaysia, University Teknologi Mara, dan waktu itu kita memberikan penghargaan kepada mahasiswa ya yang mendapatkan best paper maupun best presenter ya pada acara tersebut ya. Jadi ini untuk melatih mahasiswa ya supaya bisa mengemukakan ide-ide penelitiannya ya dan kemudian mendapatkan masukan ya. Jadi para ahli dari UiTM memberikan masukan kepada mahasiswa PPIA UI, kemudian mahasiswa UiTM mendapatkan masukan dari dosen-dosen di UI. Nah, jadi ini pertukaran secara internasional yang kita adakan ya. Kemudian kita juga mengadakan visiting professor series, mudah-mudahan tahun ini juga akan ada lagi ya. Kalau tahun lalu itu dengan Profesor Azizul Islam dari University of Aberdeen Business School ya. Dan karena ini visiting professor series, jadi memang kita mengadakan beberapa rangkaian acara ya. Jadi ada guest lecturer ya, kemudian bincang akademik PPIA ya. Waktu itu sempat beberapa mahasiswa terheran-heran ya karena topik yang beliau bawakan adalah tentang evolving nature of corporate disclosures, an analysis of human rights disclosures. Nah, ini termasuk baru ya, karena yang diketahui oleh kita dan mahasiswa ya biasanya tentang accounting disclosures ya, kok bisa ada human rights disclosures ya, kemudian juga ada tentang terkait di topik tersebut tentang modern slavery ya. Nah, ini juga memberikan pengetahuan baru dan kemudian ada mahasiswa yang mengangkat topik tersebut ya ke dalam penelitian di tesisnya ya. Jadi ini juga memberikan pandangan ya atau pengalaman bagi mahasiswa untuk mengetahui topik-topik akuntansi terbaru yang berkembang di dunia ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana riset akuntansi itu sudah semakin multidisiplin ya, bahkan mungkin kalau kita lihat di jurnal-jurnal terbaru ya, akuntansi itu sudah semakin berkembang kontribusinya, bahkan ada yang ahli yang menulis tentang calorie accounting ya, jadi bagaimana akuntansi transparansi informasi tentang kalori ya, itu juga bisa membuat konsumen atau para employees maupun para konsumen ya, konsumer itu bisa memberikan keputusan ya, termasuk juga investor yang memberikan keputusan tentang transparansi informasi
kalori yang diberikan oleh perusahaan yang bergerak di bidang makanan. Nah, jadi ini kita lihat bagaimana kontribusi akuntansi ke bidang-bidang ilmu yang lain. Jadi sangat luas ya. Jadi ini memberikan perspektif baru yang lebih luas ya. Kalau biasanya kita belajar akuntansi keuangan, akuntansi manajemen ya, corporate governance, ternyata kita juga bisa merambah ke bidang-bidang yang lain ya, sepanjang kita ingin melihat apakah transparansi informasi ya itu bisa mempengaruhi suatu kebijakan atau perilaku manusia ya. Nah, kemudian ini juga ya kegiatan yang lain ya. Kita juga menyelenggarakan Festapia ya, Festival Riset Mahasiswa PPIA. Tapi untuk tahun ini kemungkinan kita juga akan mendorong mahasiswa untuk mengikuti lomba di luar ya, di luar UI, karena kalau Festapia ini adalah lomba internal di PPIA gitu ya. Nah, kalau tahun lalu kita masih lomba internal di PPIA, untuk selanjutnya kita ingin mendorong mahasiswa juga rajin mengikuti lomba di luar PPIA gitu ya. Nah, untuk acara tahun lalu itu puncak acara Festapia ini kita mengundang juga pakar dari University of Oxford ya, Associate Professor Amir Amelzadeh. Beliau membawakan waktu itu tentang machine learning ya, ESG and machine learning in finance and accounting. Jadi ini menjadi puncak acara Festival Riset Mahasiswa PPIA ya. Dan ini juga turut memberikan insight buat mahasiswa ya, bahwa ya waktu itu kita mengundang bukan cuma mahasiswa ya, tapi juga umum, bagaimana kita memanfaatkan big data ya untuk kepentingan riset-riset akuntansi terkait lingkungan misalnya ya, bagaimana big data, machine learning, deep learning misalnya ya bisa dikaitkan untuk penelitian tentang ESG dan penelitian bidang-bidang yang lain ya terkait dengan akuntansi. Jadi silakan ini teman-teman dan Bapak Ibu ya. Jadi selain di dalam kelas ya, selain kita membahas tentang penelitian akuntansi di dalam kelas, kita juga ingin mahasiswa itu punya exposure yang luas ya tentang topik-topik akuntansi yang berkembang di global atau di dunia luar ya. Jadi supaya kita bisa berkontribusi secara lebih luas. Oke, kemudian di Festival Riset Mahasiswa ini kita juga memberikan penghargaan ya, karena ini adalah lomba internal, dan tahun ini kita ingin mendorong mahasiswa juga mengikuti lomba eksternal di luar UI ya. Nah, ini yang waktu tahun lalu ya, jadi ada kompetisi 3-minute thesis dengan beberapa pemenangnya, kemudian juga lomba publikasi jurnal internasional dan jurnal nasional, dan juga lomba penulisan artikel ilmiah. Nah, ini yang lomba di tahun lalu ya. Kemudian ini beberapa achievement ya, jadi ada beberapa mahasiswa yang berhasil publikasi di jurnal internasional. Kalau S3 itu memang disyaratkan ya, tapi juga ada beberapa mahasiswa S2 yang berhasil publikasi di jurnal internasional, walaupun syarat kelulusannya sebetulnya jurnal nasional gitu ya. Termasuk Malisa mungkin sudah hadir ya, Malisa yang nanti akan memberikan sedikit testimoni ya. Malisa itu juga berhasil lulus dalam 3 semester dan publikasi di jurnal internasional Q1 ya. Termasuk ini juga ada Winda Wulansari ya. Winda juga berhasil publikasi di jurnal internasional Q1. Q1 itu maksudnya jurnal internasional terindeks Scopus ya, yang ranknya cukup tinggi ya. Oke, kemudian ini juga ada mahasiswa S3 ya, Paulina Sutrisno, ini juga berhasil mempublikasikan di jurnal internasional terindeks Scopus Q1 ya. Nah, ini beberapa raihan dari mahasiswa ya. Jadi mungkin sedikit berbeda ya, kalau misalnya di S1 mungkin lebih banyak medali misalnya ya. Nah, kalau di S2 dan S3 tentu kita mengharapkan mahasiswa mengikuti lomba, mendapatkan medali atau mendapatkan juara, tapi juga bisa berkontribusi lebih luas lagi melalui penelitian ya, melalui publikasi terutama internasional dan juga nasional. Kemudian ini foto pada saat sidang tesis dan doktoral promosi ya, promosi S3, tapi ini di masa pandemi ya. Kalau mulai tahun ini kita sudah kembali lagi offline, mudah-mudahan
pandemi sudah berlalu 100% ya. Nah, ini pada waktu pandemi dulu kita melakukan sidang tesis maupun promosi doktoralnya itu secara online ya, melalui Zoom. Ya, kemudian kita juga ada menunjang kegiatan riset mahasiswa dengan beberapa fasilitas ya. Jadi yang pertama itu forum riset akuntansi. Ini setiap mahasiswa baik S2 maupun S3 yang akan ujian itu harus mengikuti atau presentasi di forum riset akuntansi ini dulu ya. Jadi supaya mendapatkan masukan dari dosen lain dan juga supaya lebih siap dalam ujian atau sidang tesis maupun disertasi ya. Kemudian juga kita menyediakan konsultasi ekonometri based on demand ya. Jadi mahasiswa boleh mendaftarkan diri, kemudian nanti akan diadakan pertemuan dengan dosen yang memang mengajar atau memiliki keahlian dalam bidang ekonometri. Kemudian kita juga mengadakan writing body and publication clinics atau workshop ya. Jadi ini teman menulis ya atau juga klinik publikasi. Ini kita adakan sebulan sekali, waktu 2022 sempat seminggu sekali, tapi kemudian kurang efektif ya. Jadi kita adakan sebulan sekali atau paling cepat itu 2 minggu sekali ya, untuk memonitor perkembangan penulisan karya akhir mahasiswa ya. Jadi di sini mahasiswa juga bisa berdiskusi ya tentang kendala-kendala penulisan misalnya ya, atau bertanya tentang bagaimana menulis tesis dan disertasi ya. Kebanyakan memang pada saat penulisan itu kendalanya adalah di writer's block itu ya. Jadi bingung apa sih yang mau ditulis. Nah, ini yang ingin kita diskusikan ya di writing body and publication clinics atau workshop. Nah, di acara ini juga biasanya ada alumni maupun dosen ya yang sharing tentang bagaimana mereka menulis tesis dan disertasi yang baik ya, sampai kemudian bisa berhasil publikasi terutama di jurnal internasional. Oh ya, baik. Sebentar, ini ada pertanyaan, mungkin saya rasa baik juga kalau kita selingi dulu dengan menjawab pertanyaan ya. Oke, dari Mas atau Pak Vicky ya, Vicky Fernando, terima kasih sekali ini pertanyaannya ya. Oke, untuk mahasiswa ya kita lihat di chat ya, terima kasih ini pertanyaannya bagus-bagus. Untuk mahasiswa yang sebelumnya S1 tidak dari UI, apakah ada kebutuhan untuk mengambil matrikulasi? Oh ya, untuk S2 ini kita tidak ada program matrikulasi ya, jadi untuk S1 itu silakan, tidak harus dari UI ya, dan juga dari di PPIA S2 ilmu akuntansi itu macam-macam ya. Jadi saya rasa dari berbagai daerah di Indonesia ya berkumpul di sini ya, walaupun mungkin tidak satu kelas itu mungkin 10 misalnya ya, 10 mahasiswa dan 10 mahasiswa atau lebih dan berasal dari berbagai daerah gitu ya. Dan kita biasanya akan melakukan seleksi ya, jadi ada seleksi SIMAK UI, nanti setelah lolos SIMAK UI itu akan ada seleksi wawancara. Nah, di seleksi wawancara itu kita akan lebih memperdalam ya, apakah mahasiswa ini ada memang asalnya dari akuntansi misalnya ya. Ada yang misalnya dari dulu ada yang mendaftar dari Fakultas Sastra ya, seingat saya. Fakultas Sastra tapi berminat S2-nya di akuntansi. Nah, itu kita perdalam di wawancara ya, minatnya seberapa dalam, kemudian sudah tahu seberapa banyak tentang akuntansi ya. Dan alhamdulillah mahasiswa tersebut juga lulus dengan nilai yang baik ya. Jadi saya rasa akuntansi ini juga asalkan mahasiswanya mau belajar ya, sebetulnya bisa dipelajari ya. Walaupun S1-nya mungkin tidak dari akuntansi, tapi kalau sekarang kita menekankan sebisa mungkin ya S1-nya dari akuntansi, jadi sudah tahu tentang ilmu akuntansi, kecuali kalau misalnya dalam kondisi khusus akan kita pertimbangkan ya, kalau misalnya dari bidang ilmu yang lain ya, apakah memang sudah cukup pengetahuannya tentang akuntansi, karena memang begitu masuk semester 1 itu sudah ada mata kuliah seperti tadi ya, jadi kita menganalisis praktik akuntansi dari kacamata atau sudut pandang riset gitu ya. Jadi tidak ada kelas matrikulasi.
Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk kelas khusus, apakah seluruh kegiatan pembelajaran dilakukan secara offline di kampus? Ya, ya. Jadi mulai semester ini ya, sebetulnya dari fakultas itu sudah memberikan instruksi, gitu ya, bukan cuma di Fakultas Ekonomi tapi juga di UI, bahwa kegiatan pembelajaran itu sudah balik ke offline. Ya. Memang ada beberapa dosen karena sesuatu hal ya, misalnya tidak bisa datang pada hari tersebut kemudian diganti online, tetapi hanya bisa untuk 1-2 sesi saja ya, jadi tidak 100% gitu ya. Untuk semester depan saya rasa sudah diwajibkan balik lagi ke offline ya. Kemudian di flyer, oh ya, Mas Heri tadi sudah memberikan beberapa informasi ya, flyer termasuk untuk double degree juga tolong disebarkan ya Mas Heri ya. Di flyer ada keterangan bahwa kelas khusus akan dibuka. Oh ya. Ya, ini kita biasanya minimal 5 mahasiswa ya, dan sudah angkatan pertama ini sudah berjalan mulai semester lalu ya, dan biasanya nanti kita akan hubungi. Biasanya ini sudah ada beberapa pendaftar dan mestinya terus berjalan ya untuk kelas khusus ini ya. Jadi tidak terpotong karena kuotanya tidak terpenuhi, tapi insya Allah ini sudah ada beberapa pendaftar ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang berminat ya untuk kelas khusus ini belajarnya Kamis, Jumat malam, dan Sabtu pagi dan siang ya. Ini memang didesain untuk teman-teman dan Bapak Ibu yang sudah bekerja tapi tetap ingin melanjutkan minatnya terhadap akuntansi dan penelitian. Ya, kemudian untuk elektif ya, ya jadi ini bisa untuk mata kuliah pilihan ya, bisa mengambil mata kuliah lintas prodi atau jurusan. Jadi ada juga 1-2 mahasiswa itu misalnya mengambil di mata kuliah di Magister Akuntansi atau di PPIM, kadang seperti itu ya. Jadi selain dari mata kuliah pilihan yang disediakan PPIA, bisa juga memilih mata kuliah yang lain lintas prodi ya. Yang penting kinerjanya bagus ya. Jadi jangan sampai kami tidak mengharapkan mahasiswa mengambil mata kuliah lintas prodi atau jurusan, tapi kemudian karena kinerjanya tidak bagus ya, tidak lulus, kemudian harus mengulang kembali ya. Nah ini akan menambah masa studi ya. Tentu kita tidak ingin mahasiswa jadi terhambat kelulusannya begitu ya. Apalagi kalau misalnya memilih mata kuliah di Magister Akuntansi yang lokasinya di Salemba gitu ya, di Salemba Jakarta. Sementara PPIA ini di Depok gitu ya. Jadi kita harapkan mahasiswa bisa melihat betul ya apakah memang nanti tidak hanya minat tetapi juga tentang waktunya begitu ya, silakan dipertimbangkan ya. Tapi pada intinya karena kita sudah menganut kurikulum Merdeka Belajar ya, tentu terbuka kesempatan untuk mengambil di prodi yang lain. Jadi itu ya Mas siapa tadi, Ferry ya, Vicky Fernando ya. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Nanti kalau misalnya masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung ya, silakan raise hand atau bisa juga ditulis lagi di chat ya. Oke, terima kasih. Ya, kemudian ini ada juga dari Mas Al-Farizi ya, Muhammad Al-Farizi. Oke, baik. Untuk pertanyaan dari Al-Farizi nanti kita lanjutkan ya. Kita mungkin lanjutkan dulu dengan di PowerPoint ya. Nanti kita balik ke pertanyaannya Al-Farizi ya. Jadi ini tadi untuk yang regular activities ya. Jadi ada writing body and publication clinics atau workshop, konsultasi ekonometri, dan forum riset akuntansi. Oke, kemudian kita juga ada beberapa sumber daya ya. Jadi ada software Microsoft EndNote ya. Kita ini sedang mengupayakan peremajaan lab komputer akuntansi untuk program pasca sarjana ya, mudah-mudahan bisa terwujud tahun ini ya. Tapi untuk software-software ini mahasiswa juga bisa menghubungi PPIA ya untuk mendapatkan misalnya Stata misalnya ya, karena kita lebih banyak menggunakan Stata. Kemudian perpustakaan lengkap, buku dan juga online jurnal ya, database. Kita melanggan database, jadi bisa
mendapatkan data sekunder melalui Refinitiv Thomson-Eaton ya. Jadi beberapa mahasiswa ada yang minatnya ke data primer, silahkan ya melakukan wawancara atau case study, in-depth case study misalnya ya, atau menyebarkan survei atau kuesioner, tapi majority mahasiswa melakukan penelitian dengan mengambil data sekunder yang sudah tersedia di database. Ya. Dan objeknya ini kadang bukan cuma Indonesia ya, ini ada mahasiswa saya yang sudah alumni S2 ya, yang akan memulai S3 tahun ini. Alhamdulillah kami sudah diterima ya di jurnal internasional Trindex Scopus Q1, itu objeknya tentang tax avoidance di Indonesia dan Australia ya. Jadi bisa mengambil bukan hanya objek penelitian Indonesia tapi juga bisa negara lain ya. Kemudian mahasiswa juga bisa memanfaatkan hibah-hibah khusus mahasiswa dari UI ya, walaupun ini biasanya harus dengan persetujuan dari dosen pembimbing ya. Jadi biasanya UI itu tidak memperbolehkan mahasiswa langsung yang mendaftar karena takutnya dulu mungkin pernah kejadian mahasiswa yang mendaftar udah lulus terus lupa sama hibahnya. Nah, ini yang dipegang adalah dosennya ya. Jadi mendaftarkan hibah itu harus dengan dosen pembimbing ya. Jadi nanti pertanggungjawabannya itu juga melibatkan dosen ya. Kemudian kita juga ada database sederhana ya, simple platform for journal database. Jadi kita mengembangkan database jurnal nasional maupun internasional yang bisa dipilih oleh mahasiswa. Tapi ini cuma saran saja dari PPIA ya. Kalau misalnya mahasiswa dan pembimbing ingin publikasi di jurnal nasional atau internasional yang tidak ada di daftar, selama itu terkait dengan bidang akuntansi maka diperbolehkan ya. Kemudian juga kita sebetulnya menyediakan peluang untuk exchange data, ya tukar-menukar data, transaksi data, ya seperti Tokopedia. Jadi mahasiswa yang punya data tertentu yang bukan berasal dari database bisa menawarkan ya. Jadi kita mengharapkan suatu topik itu bisa diteliti dalam waktu jangka panjang ya. Jadi misalnya ada mahasiswa yang sudah mengambil data tertentu ya secara manual selama 5 tahun misalnya ya. Kemudian itu bisa dipertanggungjawabkan kebenaran datanya, kemudian ditransaksikan sehingga mahasiswa yang sedang menulis tesis untuk topik tersebut misalnya ya bisa tinggal mengambil data untuk tahun-tahun terkini saja misalnya ya. Jadi dimungkinkan data penelitiannya bisa lebih banyak ya atau lebih panjang. Oke, kemudian kita juga ada joint degree program ya. Ini dengan saat ini ada 2 perguruan tinggi luar negeri ya, dengan Michigan State University di US, kemudian dengan Free University Amsterdam. Ini mudah-mudahan di chat sudah ada brosurnya ya Mas Heri untuk double degree atau joint degree. Jadi untuk Michigan State University ini mahasiswa belajar dulu 1 semester di UI ya di PPIA, kemudian 1 tahun di Michigan di MSU, kemudian balik lagi 1 tahun di PPIA untuk menyelesaikan tesis. Ya. Sedangkan kalau VU University Amsterdam itu 2 semester di UI, kemudian 2 semester di VU ya di Belanda ya. Nah kalau di VU ini maka tesisnya akan langsung dikerjakan di VU dengan dosen VU ya. Jadi ini agak berbeda ya. Silakan nanti ditimbang-timbang ya. Kita tahu kalau ingin kuliah di US itu biasanya perlu skor GMAT atau SAT kalau nggak salah ya, tapi dengan adanya kerjasama dengan Michigan State University ini setahu saya dimungkinkan tidak perlu menggunakan skor tersebut ya, selama misalnya persyaratan IP GPA-nya terpenuhi, indeks prestasinya terpenuhi. Nah untuk yang teman-teman dan Bapak Ibu yang berminat ya, jadi untuk Michigan State University nanti silakan lihat di brosurnya itu ada beberapa peminatan ya termasuk sistem informasi akuntansi, perpajakan gitu ya. Kemudian di VU ini accounting and control ya. Jadi sudah ada beberapa mahasiswa ya yang memanfaatkan joint degree program biasanya dengan beasiswa dari LPDP ya atau juga bisa beasiswa dari lembaga yang lain ya. Jadi di sini biasanya dari LPDP itu kalau kita lihat di
websitenya ya sudah mengakomodir adanya S2 PPIA joint degree dengan dua universitas ini ya. Jadi silakan bagi yang berminat melihat-lihat juga di website LPDP atau website Kemdikbud mungkin ya tersedia beasiswanya, atau kalau misalnya mau biaya sendiri ya silahkan ya. Nah, kemudian untuk program yang lain ya, kita juga ada credit earning program ya. Jadi credit earning program ini kita belajar, jadi di sini mahasiswa belajar di S2 ataupun S3 ya, dan nanti pada saat sudah diterima masuk sebagai mahasiswa, maka kredit dari mata kuliah SKS yang diambil dari mata kuliah tersebut bisa dimasukkan ke dalam IPK yang sudah ke dalam kredit atau SKS yang diambil, gitu maksudnya ya. Jadi untuk mata kuliah yang kita tawarkan itu ada 4 ya. Data analisis untuk riset akuntansi 3 SKS, metode riset akuntansi, kemudian topik dan riset akuntansi manajemen, dan teori akuntansi dan riset akuntansi keuangan. Jadi nanti silakan bagi yang ingin coba-coba dulu misalnya ya, pengen tahu gimana sih rasanya kuliah di PPIA ya. Biaya perkuliahannya adalah 2.500.000 per SKS ya, kemudian ada biaya pendaftaran. Jadi ini misalnya ingin mencoba ikut satu mata kuliah dulu misalnya ya. Seperti tadi ada Pak Hari ya yang mengambil CEP di topik dan riset akuntansi manajemen ya. Nah, kemudian ikut belajar tentunya secara formal di kelas, ikut ujian juga ya. Kemudian nanti nilai yang sudah diambil ya pada waktu mahasiswa benar-benar diterima di program S2 atau S3, maka nilai tersebut dan SKS-nya itu bisa ditransfer ya. Jadi ini memungkinkan bagi yang ingin tahu lebih dulu ya untuk belajar, tapi belum terdaftar resmi sebagai mahasiswa ya. Nah, kemudian beasiswa ya tentu saya rasa ini LPDP sudah sangat terkenal ya, atau misalnya beasiswa pendidikan pasca sarjana ya, atau kalau misalnya ada yang punya akses ke beasiswa CSR dari berbagai lembaga, silahkan ya untuk beasiswa ya. Nah, kemudian kita berharap bisa terus terkoneksi ya, jadi silahkan nanti terhubung dengan beberapa media sosial PPIA ya. Jadi ada YouTube ya, di YouTube ini kita biasanya akan live streaming dari beberapa event yang kita selenggarakan, biasanya di live stream atau recordingnya kita upload ke YouTube ya. Jadi silahkan lihat YouTube PPIA FEB UI ya. Di sana banyak video-video untuk pembelajaran ya. Jadi maksudnya dari workshop ya, dari bincang akademik PPIA yang kita upload di sana ya. Jadi mahasiswa atau calon mahasiswa ya bisa melihat-lihat seperti apa sih acara yang sudah berjalan selama ini ya. Kemudian juga ada di Facebook ya, biasanya untuk info-info kegiatan ini kita selalu infokan ya di media sosial Facebook. Kemudian juga ada Instagram ya. Di Instagram ini juga kita informasikan beberapa kegiatan dan juga beberapa informasi ya. Lagi dicas. Oh ya. Apa buka aja tuh, Pak? Ya, selamat datang Hambali. Ya. Oke. Bali ini juga mahasiswa S2 kita ya, alumni, nanti akan memberikan testimoni. Ya, mungkin bisa di-mute dulu ya. Ya, baik. Ya, kemudian ini juga kita ada di LinkedIn ya, PPIA FEB UI. Jadi kita juga biasanya men-share kegiatan kita di LinkedIn ya. Jadi silakan Bapak Ibu ya follow medsos kita dan juga YouTube ya, supaya tetap terinfo dengan kegiatan-kegiatan PPIA ya. Nah, ini harapan kami ya kalau nanti bergabung baik di S2 maupun S3 ya, make the most of your time at PPIA FEB UI ya. Nah, jadi ini sekilas pengenalan kami ya untuk terutama S2 Ilmu Akuntansi PPIA FEB UI ya. Mungkin sebelum ada pertanyaan langsung mungkin ya, coba kita balik lagi ke chat. Oh ya,
Oke, tadi dari Muhammad Al-Farizi ya. Oke. Selamat pagi ya Al-Farizi. Apakah bisa dari manajemen masuk PPIA dan Moninfo apakah? Oh ya. Oke. Jadi di kita itu juga ada mahasiswa yang S1-nya dari ekonomi Islam. Gitu ya. Saya rasa selama kalau manajemen ekonomi itu kan pasti belajar ilmu akuntansi juga ya, walaupun mungkin tidak sampai akuntansi keuangan lanjutan misalnya ya, tapi akuntansi keuangan, pengantar akuntansi manajemen, saya rasa juga belajar kan ya di S1 ya. Jadi silahkan coba mengikuti nanti mengikuti SIMAK ya, ujian SIMAK UI, kemudian nanti kita juga ada seleksi wawancara ya. Jadi seperti yang saya utarakan tadi ya, bahkan ada yang berasal dari Fakultas Sastra ya dan lulus dengan nilai yang baik ya di PPIA. Jadi saya rasa nanti kita akan perdalam kalau misalnya bukan dari akuntansi ya. Biasanya kalau masih terkait di Fakultas Ekonomi itu saya rasa tetap bisa ya mengikuti pembelajaran di PPIA. Kemudian oh ya di PPIA kita mengikuti program PMDSU ya, program doktoral sarjana unggul ya. Jadi ini dari S1 kemudian nanti langsung S3 gitu ya. Tentu melalui proses S2, S3 tapi dimungkinkan bisa lulus dalam waktu 4 tahun langsung S3 gitu ya. Jadi di sini ya pernah mendapat info bahwa ada PMDSU di akuntansi UI, ya betul. Untuk saat ini saya rasa masih proses pemberkasan ya, karena kami belum menerima informasi lagi dari UI. Jadi nanti UI akan melihat apakah berkas-berkasnya sudah lengkap ya, tapi mahasiswa bisa mendaftar dulu di S2 PPIA, kemudian nanti akan kalau misalnya berkasnya lolos ya bisa mengikuti ujian SIMAK, kemudian nanti diseleksi ya. Nah ini memang untuk PMDSU ini tergantung jumlah pembimbingnya memang ya. Untuk yang akuntansi, S2 ilmu akuntansi, jumlah pembimbing yang lolos seleksi UI itu ada 3 ya. Jadi untuk PMDSU ini setiap pembimbing hanya boleh mengambil 1 mahasiswa PMDSU. Jadi tidak bisa massal ya. Jadi betul-betul harus diseleksi karena ini mungkin programnya karena dari pemerintah itu dirancang dari S1 ya, kemudian nanti kuliah mahasiswa S1 kemudian langsung kuliah S2 S3 gitu ya, dalam waktu 4 tahun diharapkan sudah bisa lulus S3 kemudian publikasi di jurnal internasional. Jadi ini saya rasa program yang sangat berkualitas ya. Silakan teman-teman Bapak Ibu ya yang ingin mengikuti program ini ya. Kemudian, oh ya, Muhammad Al-Farizi, kalau misalnya ada pertanyaan lagi, nanti silahkan sampaikan langsung atau melalui chat ya. Ya, kemudian ini dari Cindy ya, kemarin sudah lolos beasiswa LPDP, selamat ya, Mbak Cindy ya, non LOA, oke. Dengan kampus tujuan UI Prodi Pasca Sarjana Ilmu Akuntansi, oh ya. Semoga bisa segera lolos SIMAK UI dan bergabung di Pasca Sarjana Ilmu Akuntansi. Ya, baik Mbak Cindy ya, mudah-mudahan sudah ini berarti sudah dapat beasiswanya ya, tinggal mengikuti SIMAK UI dan mudah-mudahan semoga nanti bisa bergabung dan bisa bertemu kita langsung ya. Oke, ya itu sudah ada di chat ya, silakan Bapak Ibu teman-teman mengakses flyer penerimaan, kemudian juga ada brosur PPIA dan juga brosur join degree ya. Oke, saya rasa di chat sudah semua ya, Mas Heri dan Mbak Ayu. Apakah masih ada lagi pertanyaan? Coba kita lihat ya. Sudah ya, sudah ya. Ya, baik. Mungkin ada yang mau bertanya langsung, silakan teman-teman Bapak Ibu. Atau belum ada? Ya, kalau belum ada, ini berhubung sudah hadir di antara kita ya, alumni S2 PPIA, FEB UI ya, Mas Hambali dan juga Malisa. Coba saya cek dulu, Malisa kayaknya tadi sudah ada ya. Malisa apakah sudah hadir? Malisa sudah ya? Sudah, Bu. Sudah ya? Ya. Malisa sudah, Mas Hambali juga sudah.
Mungkin langsung bisa kita persilahkan dulu aja ya Mas Heri ya. Dan nanti bagi yang ingin bertanya langsung ya silahkan tulis di chat maupun bertanya langsung kepada Hambali dan juga pada Malisa ya. Mungkin saya persilahkan dulu tadi yang duluan hadir siapa ya? Malisa mungkin ya. Malisa apakah sudah siap Malisa? Halo Malisa. Oh ya, sudah siap ya. Ya, baik. Silakan Malisa testimoninya. Masih di mute. Oh ya, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Desi, Mas Heri dan teman-teman. Jadi perkenalkan, nama saya Malisa Sabila, biasa dipanggil Salsa. Saya angkatan PPI S2 PPIA. Masuknya itu di September 2021 dan lulusnya sidangnya itu Desember. Jadi ikut yang kemarin wisuda di Maret gitu. Jadi alhamdulillah aku cuma 3 semester dan tesisnya alhamdulillah 1 semester dan berhasil jurnal Q1. Lebih tepatnya business review nggak salah. Terus tesis aku itu tentang human rights, jadi masuknya sustainability. Pembimbing aku Bu Desi yang sangat amat membantu. Jadi testimoni aku dari PPIA ini dari dosennya sangat amat mengayomi kita, dari diskusi kelas-kelasnya juga lebih diperbanyak diskusinya gitu daripada presentasi masing-masing mahasiswanya. Jadi mungkin lebih pemahaman kita tuh udah seberapa dalam sih atas jurnal-jurnal yang dibahas dalam mata kuliah masing-masing mata kuliahnya gitu. Terus selanjutnya untuk tesisnya, jadi dari semester 1 itu aku ngambil 5 mata kuliah, itu sekitar 15 SKS. Di semester 2 juga sama, dan di semester 3 hanya ngambil tesis dan publikasi. Gitu. Jadi fokusnya ke tesis aja. Nah, untuk tesisnya kenapa tips and trick gitu supaya bisa jurnal Q1 dan 1 semester itu karena sudah ada deadline-nya masing-masing dan emang diprioritaskan untuk jurnal terlebih dahulu gitu. Jadi pas ujian kemajuan tesis aku udah selesai ngolah data. Jadi kebetulan tesis aku ini di 6 negara. Ada 3 negara berkembang dan 3 negara maju. Tapi kalau jurnal publikasi aku hanya setengah dari tesis aku, jadi hanya Indonesia aja gitu. Jadi dan variabelnya juga tidak semua yang di tesis aku publikasiin juga. Gitu. Untuk apa? Untuk menghemat waktu olah datanya, karena olah data itu aku sudah selesai di tahap aku mau ujian kemajuan gitu. Jadi sekalian paralel ujian kemajuan dan menyiapkan juga jurnal publikasinya. Gitu. Jadi di tesisnya itu alhamdulillah udah publikasi dan sebelum tesis bahkan aku udah alhamdulillah di accept gitu. Jadi sangat amat bersyukur nilai publikasinya bagus, nilai tesisnya juga alhamdulillah, karena nanti impact-nya kalau misalnya belum accepted gitu, nanti akan berpengaruh ke nilai SKS publikasi yang akan kita ambil. Jadi aku pesan dari aku untuk teman-teman semangat dan jangan lupa memanage waktunya agar bisa kapan ya harus selesai olah data ini agar bisa jurnal. Terus jangan lupakan juga revisi-revisi tesis dari ujian kemajuan gitu sih. Mungkin kalau ada yang mau ditanya boleh silakan teman-teman. Iya. Terima kasih. Baik. Terima kasih ya Malisa. Mungkin ada yang mau bertanya dulu, silakan sebelum kita lanjutkan dengan testimoni dari Hambali tentang pengalaman kuliah di S2 Ilmu Akuntansi. Belum ada? Ya, baik. Kalau belum ada, terima kasih Malisa. Tapi tetap menunggu ya Malisa ya. Siapa tahu nanti ada yang mau bertanya ya. Oke, Hambali apakah sudah siap? Ya, Bu. Apakah Iya, suara saya terdengar, Bu? Jelas, ya, Bu? terdengar. Ya, Ya. baik. Silakan Hambali ya. Ya. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf sebelumnya karena memang sekarang ada agenda tadi, jadi baru bisa join dan mohon maaf jika ada noise suara-suara latar belakang karena memang lagi di outdoor, Bu. Iya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bu Desi dan juga PPIA yang telah mengundang saya di acara ini. Sebenarnya saya tidak lebih keren dari Mbak Malisa barusan gitu ya. Karena saya sendiri lulus 4 semester dan alhamdulillah penelitian saya di Q2 bersama Bu Desi. Tapi itu merupakan pengalaman dan pencapaian yang sangat luar biasa bagi saya. Karena start saya itu memang benar-benar dari bawah gitu. Maka dari itu teman-teman yang merasa apa nih paper, apa nih jurnal, apa nih penelitian yang belum pernah melakukan, belum pernah mencoba, belum pernah publish, jangan khawatir karena saya adalah salah satu dari orang-orang tersebut gitu. Saya S1 di universitas daerah di mana rankingnya 74 ke bawah gitu. Terakhir 74 gitu. Dan langsung ke UI gitu S2-nya. Itu sebuah culture shock bagi saya ya. Ada gap yang sangat luar biasa gitu. Tentu kita tahu di mana ketika kampus kita rankingnya cukup bawah gitu, ada perbedaan budaya gitu, ada perbedaan budaya membaca, budaya penelitian, budaya menulis gitu. Bahkan setelah lulus kuliah S1 pun saya tidak tahu apa itu paper. Makanya skripsi saya tidak terpublikasi, skripsi saya ya mungkin bisa dibilang biasa saja gitu. Tapi alhamdulillah gitu setelah 2 tahun di PPIA ada perubahan yang sangat signifikan, ada perubahan yang sangat luar biasa gitu, sangat besar sekali. Dan itu tidak terlepas dari kurikulum yang disediakan oleh PPIA yang sangat komprehensif, tenaga pendidik yang luar biasa yang memberikan ilmunya apa ya, tidak meninggalkan orang-orang yang dari bawah tadi gitu. Jadi kurikulumnya sangat luar biasa gitu. Ya meskipun itu kembali ke diri kita masing-masing teman-teman sekalian gitu. Kalau memang kita merasa kita tertinggal dari teman-teman yang lain, maka kita ya gimana caranya untuk mengejar ketertinggalan itu. Saya masih ingat semester 1 tuh saya mohon maaf orang yang paling tidak bisa apa-apa gitu di kelas. Bahkan ketika presentasi banyak salah gitu ya. Bahkan di beberapa momen tidak ada yang mau satu kelompok gitu karena mungkin ya ini perasaan saya menganggap saya beban gitu mungkin. Saya pun menganggap saya ini belum bisa apa-apa. Maka dari itu ya saya tidak malu untuk bertanya kepada dosen-dosen di PPIA untuk berdiskusi dengan teman-teman yang lain, membentuk lingkungan yang suportif gitu. Dan alhamdulillah akhirnya di semester 2, semester 3, semester 4 saya sudah bisa gitu membuktikan bahwasanya saya layak untuk menjadi mahasiswa dan alumni PPIA UI. Dan alhamdulillah setelah lulus pun saya sekarang juga bekerja sebagai staf ahli penelitian dan analisa profesi di salah satu asosiasi profesi yaitu Institut Akuntan Publik Indonesia dan juga mengelola beberapa lembaga penelitian gitu dan itu membuat seperti penelitian itu menjadi bagian dari diri saya yang awalnya apa sih penelitian itu, buat apa sih meneliti, apa sih dampak dari penelitian itu, pikiran-pikiran itu sekarang udah berubah 180 derajat dan sekarang mulai sangat enjoy dan menganggap baca paper itu sebuah keharusan gitu, kebutuhan, meneliti itu sebagai ya merupakan pekerjaan sehari-hari kalau sekarang. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan pengalaman saya selama di PPIA yang 180 derajat mengubah diri saya, terutama di bidang penelitian gitu dan publikasi. Itu dari saya, Bu Desi. Iya, Terima kasih. baik. Terima kasih Hambali dan Malisa ya. Mungkin karena belum ada yang bertanya, mungkin saya dulu yang bertanya ya, memancing. Hambali ini saya ingat pada waktu semester 1 itu terkaget-kaget karena perkuliahan kita dalam bahasa Inggris ya. Materinya dalam bahasa Inggris, kemudian kalau di kelas ya pakai bahasa Indonesia ya, maksudnya materinya dalam bahasa Inggris. Kita ada rencana semester depan ada
dua mata kuliah itu dilakukan dalam bahasa Inggris ya supaya mahasiswa bisa exposure internasionalnya meningkat ya. Nah, mungkin Hambali bisa cerita dulu ya trik-triknya gimana tuh, apa yang tadinya tidak terbiasa membaca dalam bahasa Inggris gitu ya, tapi kok apa nilai-nilainya bisa bagus ya, gimana Hambali? Silakan. Ya, terima kasih Bu. Jujur sih awal-awal memang pakai Google Translate itu udah biasa sih bagi mahasiswa. Mungkin teman-teman sekelas saya sih pakai Translate, Google Translate gitu. Bahkan eh, perlu teman-teman ketahui, jangan malu gitu, jangan malu untuk ketika kita pakai Google Translate atau ngomong ketika nggak terlalu lancar gitu. Karena ya masih dimaklumi lah, kita kan namanya juga mahasiswa kan, masih belajar. Dan setelah saya terus membaca, akhirnya kayak sekarang ketika membaca itu dapat memahami gitu ketika baca paper dalam bahasa Inggris dan berbicara bahasa Inggris itu mulai bisa lah gitu. Ya, kalau kebiasaan saya sih, saya setiap paper yang saya baca itu saya pasti translate Bu awal-awal gitu ya. Pasti saya translate, dan itu translate dari awal sampai akhir. Saya baca ulang lagi. Kalau ada kata-kata yang aneh, ya maklum Google Translate itu kan tidak Iya, 100% bagus ya Bu. Jadi iya, kita rujuk lagi gitu. Jadi memang awal-awal butuh pembiasaan, bahkan baca paper itu satu paper bisa 2 hari gitu, 3 hari gitu. Tapi kalau sekarang eh, karena udah terbiasa gitu. Mungkin 20 paper itu sehari itu kayak ya udah biasa gitu. Karena kita kan tahu Bu ya, dikasih tahu iya, oleh dosen PPIA gimana sih baca paper ya semuanya. Misal bab 2 teorinya tentang agensi teori ya. Ketika kita tahu, otomatis kita apa ya, tidak baca yang hal-hal yang lain. Mungkin kalau tips dari saya sih seperti itu. iya, baik. Hambali dari Universitas Trunojoyo Madura, Madura. betul? Ya. Ya, Universitas Trunojoyo ya. Ya. Nah, ini Hambali lulus dengan nilai yang baik ya, kemudian juga publikasi dari mata kuliah ya, publikasi dari tesisnya malah belum ya, Ya, sedang disiapkan ya Hambali. betul. Mudah-mudahan bisa Semua publikasi dipublikasikan dari tugas mata kuliah, Bu. mata Betul. kuliah. Ya. Oke, baik. Mungkin Malisa ada yang mau ditambahkan. Kalau Malisa dari Universitas Lampung ya, Malisa ya. Gimana nih pada waktu semester 1 kaget nggak Malisa atau sudah biasa ya di Unila ya? Ya, silakan. Iya. Oke, jadi kalau ini aku sama 11-12 nih kayak Mas Hambali gitu. Jadi di semester 1 itu aku benar-benar sampai nangis sih Bu, kayaknya beneran kayak kok ini jadi tuh satu minggu itu kan ada 5 matkul dan Ya. lima-limanya itu tuh masing-masing minimal 2 paper gitu. Jadi mau nggak mau seminggu itu kan ada 10 paper yang harus kita baca gitu kan. Terus kayak di apa mungkin di Unila itu ada juga skripsi penelitian, cuma gak sedalam yang di PPIA dan cuma taunya oh gitu baca jurnal yang diperluin aja gitu-gitu. Tapi di PPIA kita benar-benar diajarin gimana sih cara cari rumusan masalahnya, terus interpretasi yang baik gitu. Jadi benar-benar dari semester 1 itu aku di minggu pertama ya Bu, aku ingat banget September aku sampai nangis, ini gimana ya caranya gitu. Takutnya tuh gak kekejar karena kan tugasnya tuh oh besok harus presentasi gitu. Jadi walaupun emang pembagiannya itu jadi nggak semuanya tuh presentasi gitu di minggu itu karena mungkin kelompok aku dapatnya di minggu depan gitu, tapi kan ada saatnya di mana satu minggu itu aku 3 kali presentasi gitu, jadi kan harus all out banget nih belajarnya, baca-baca papernya gitu, belum nanti jawab-jawab pertanyaan dari teman-teman yang emang kedapatannya tuh paper kelompok aku, jadi kan benar-benar harus dipahami gitu satu-satu ini proxy variabelnya apa, terus masuknya ke spesifikasi apa gitu-gitu kan, itu benar-benar awalnya buta banget, tapi karena tesis itu kan wajib membaca gitu kan, jadi alhamdulillah sekarang yang diperluin apa langsung keywordnya ini di bagian ini, jadi udah langsung kebayang gitu mana-mana aja yang emang harus ditulis dan dibaca gitu di bagian mana aja gitu. Jadi sangat amat membantu dari dosen-dosennya tuh dari semester 1 juga istilahnya mungkin ngemong gitu ya. Oh ini caranya tuh gini, kamu lihatnya dari sini gitu. Jadi benar kata Mas Hambali jangan malu bertanya karena itu
kalau kita nggak nanya, kita nggak akan bisa tahu gitu. Oh ternyata tipsnya kayak gini gitu. Oh ternyata dari baca abstrak aja tuh kita tuh udah bisa tahu gitu poinnya apa-apa aja gitu. Gitu sih Bu. Ya, baik. Ya, jadi saya rasa hampir semua ya mestinya karena dari S1 mungkin sudah ada yang melakukan penelitian, tapi lebih banyak kalau di kami itu malah magang yang lebih banyak ya kalau di S1 FEB UI ya. Sehingga switch ke penelitian ini mungkin perlu waktu ya, tapi tadi kita lihat bagaimana Hambali dan Malisa berjuang ya supaya bisa cepat menangkap, kemudian akhirnya malah lama-lama terbiasa untuk membaca artikel jurnal gitu ya, artikel penelitian. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin Malisa dulu ya. Malisa boleh ceritakan saat ini pekerjaannya apa dan apakah pengetahuan riset dan akuntansi di PPIA itu bisa menunjang pekerjaannya. Ya. Silakan Malisa. Ya, jadi saat ini aku baru masuk ke PPA FEB UI gitu sebagai konsultan. Jadi di sana aku sangat ilmu research ini sangat berguna di PPA FEB UI karena aku lagi memegang proyek penelitian juga gitu yang emang yang mengharuskan baca paper lagi gitu. Jadi paper nih kalau kata Hambali kita udah bisa ya Kak 20 paper gitu per hari gitu. Jadi itu udah jadi makanan lah yang tadinya aku sampai nangis-nangis gitu. Ini apa ya, paper apa gitu. Tapi udah bisa mungkin membaca yang tadi aku bilang gitu. Untuk kedepannya kalau kata orang belajar itu nagih, iya gitu. Jadi aku mungkin ada plan lah ya untuk kedepannya ikut S3 gitu, entah itu di UI atau mungkin ngambil course di luar gitu. Jadi kalau misalnya either pun si research ini enggak sangat amat bermanfaat untuk kita, apalagi kalau misalnya aku ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih S3 atau mungkin PhD gitu. Iya, baik. Terima kasih Malisa. Kalau Hambali gimana tadi megang kerja di IAPI juga ya? Silakan Hambali, gimana? Ya, saya di IAPI, Institut Akuntan Publik Indonesia, dan sebagai staf ahli penelitian dan analisa profesi. Jadi memang relate banget dengan apa yang saya dapatkan di PPIA. Hanya saja memang agak bergeser yang kalau di PPIA kan kebanyakan research akademik gitu Bu ya, penelitian akademik. Nah di IAPI karena dia memang di bawah Kementerian Keuangan gitu, lebih ke banyaknya research kebijakan seperti itu, riset kebijakan, analisa profesi gitu. Tapi kemampuan dan pengetahuan tentang penelitian yang saya dapatkan di PPIA itu sangat membantu sekali gitu. Sangat membantu sekali karena seharusnya kebijakan itu memang didasarkan pada penelitian akademik juga gitu, didasarkan pada itu agar kebijakannya lebih kena sasaran dan juga lebih bermutu gitu. Jadi saya merasa sangat terbantukan gitu oleh PPIA gitu, dan juga saya juga mencoba untuk mengembangkan bisnis Ibu tentang research juga gitu, research consulting gitu. Jadi memang kebanyakan kan orang bingung gitu untuk kadang orang punya ide tapi bingung mengimplementasikannya. Ada juga yang dia bisa nulis tapi nggak punya ide gitu. Jadi kita mencoba untuk menghubungkan gap tersebut gitu. Dan ya seperti pelatihan karena seperti kebanyakan nih mahasiswa nih susah di metodologi penelitian gitu. Nah, saya dan tim itu mengembangkan pelatihan seperti itu, pelatihan penulisan, bagaimana cara menemukan ide, bagaimana olah data dan lain sebagainya. Dan itu tidak semua ilmu yang saya dapat itu memang bersumber dari PPIA gitu, yang saya coba sebarluaskan lah ke mahasiswa dan masyarakat luas sih. Mungkin itu dari saya, Bu. Iya, baik. Nah, ini terakhir ya, mungkin dari Hambali dulu. Selain bahasa Inggris, biasanya statistika atau ekonometri itu yang menjadi momok ya. Ininya mungkin berdua ya, nanti silakan mulai dari Hambali dulu ya. Bagaimana sih cara mengatasi bisa belajar
statistikal atau ekonometri, atau di sini kita menyebutnya ADRA ya, analisis data untuk riset akuntansi, kemudian bisa mengoperasikan Stata ya, software Stata, kemudian digunakan dalam penelitian ya. Silakan Hambali. Iya, betul, betul sekali. Itu menjadi salah satu tantangan bagi kita yang kuliah di PPIA, karena suatu penelitian yang bagus kan didasarkan juga metodologi dan alat uji yang juga valid gitu, yang juga sesuai gitu dengan tujuan dari penelitian kita. Nah di PPIA nih sebelumnya pada waktu S1 saya benar-benar nggak dapet tuh, ya paling secara teoritis gitu. Misal metode penelitian itu dibagi menjadi dua, kualitatif, kuantitatif, hanya atau mixed method gitu. Ya hanya seperti itu, tapi secara dasar apa sih sebenarnya isi dari metodologi itu tidak saya dapatkan kecuali di waktu di PPIA. Nah, saya tips dari saya tuh pelajari dasar-dasarnya gitu. Mulai dari dasar-dasarnya kita harus membaca, jangan apa ya, jangan malas untuk membaca tentang dasar-dasar ekonometrika itu sendiri gitu. Buka buku-buku lalu kita praktekkan. Nah, saya tuh masih ingat diskusi tentang ekonometrika bersama teman-teman satu kelas itu hampir setiap hari, dan mulai dari setelah Isya sampai subuh. Ada yang pernah sampai subuh, ada yang sampai 12 jam 1 gitu. Itu kita sama-sama belajar tentang ekonometrika. Makanya penting untuk membentuk lingkungan yang suportif tadi gitu. Mencoba terus gitu. Kita mengaplikasikannya bareng-bareng, terus baru kita coba aplikasikan ke penelitian yang sesungguhnya. Nah, dari situ nanti kita mulai terbiasa gitu. Dan ini juga info menarik nih Bu, kalau teman-teman nantinya bisa jago di ekonometrika, itu bisa jadi tambahan uang jajan bagi kita Bu, gitu. Karena biasanya ya banyak kebutuhan terhadap pengolahan data. Iya, bisa membantu dosen gitu ya, atau mahasiswa S3 gitu ya. Betul. Dan bisa mendapatkan penghasilan tambahan gitu ya. Ya, baik. Betul. Terima kasih Hambali. Mungkin Malisa dulu gimana tips and triknya mungkin? Iya, betul. Jadi di semester 1 itu kita kan udah dapat analisis data gitu kan, ADRA. Jadi itu mungkin emang sulit untuk dipahami gitu ya Bu. Saya agak ini karena susah banget, tapi diikutin aja gitu prosesnya, benar-benar dipraktekkan. Jadi kan di ADRA itu kita tuh benar-benar langsung mempraktekkan gitu. Jadi nggak hanya kita melihat aja, cuma kita langsung mempraktekkan, dan mungkin kalau misalkan ada kendala kita langsung bisa nanya gitu kan. Jadi nggak kalau misalnya kita hanya memperhatikan terus nggak dipraktekkan, itu kan mungkin hanya teori gitu, bukan praktek. Jadi kalau misalnya statistik itu harus yang benar-benar dipraktekkan. Nah, untuk penelitian itu sangat menjadi apa ya contohnya, jadi kayak ibu gitu dari penelitian kita, karena kalau misalnya itu tuh cara kita memahami statistik itu akan mempengaruhi variabel mana yang akan signifikansinya gitu. Karena kalau misalnya kita mengganti variabel kontrol ini, oh ternyata statistiknya jadi seperti ini gitu. Jadi itu di Stata itu bahkan kita juga pengalaman ya Bu Desi, kemarin pas aku tesis ternyata kalau variabel kontrolnya ini akan mempengaruhi variabel independennya gitu, bakal jadi signifikan gitu. Jadi itu sangat statistik itu menjadi mungkin dasarnya itu uji asumsi klasik yang cara membaca autokorelasi bagaimana, heteroskedastisitas, multicol itu mungkin nanti akan diajarkan gitu. Tapi yang paling penting adalah metode-metode lainnya yang emang kita baru dapetin di PPIA. Karena di S1 itu aku hanya tahu dulu menggunakan SPSS. Ternyata kalau misalnya aku S1 menggunakan SPSS dan S2 menggunakan Stata, aku lebih prefer Stata sih Bu, karena
Stata itu lebih kompleks juga, lebih user friendly gitulah. Jadi lebih gampang dimengerti juga gitu. Jadi kalau misalnya ada pelajaran ADRA itu harus siapin kopi ini di sebelah laptop dan benar-benar harus oh ini ternyata kayak gini gitu. Jadi benar-benar harus fresh, harus all out deh, supposed on to be depan laptop gitu. Iya. Baik, terima kasih Hambali dan Malisa. Ini saya mohon izin karena kebetulan kita kedatangan 2 alumni PPIA ya. Mohon perkenannya Bu Dr. Istianingsih Sasrodi Harjo dan juga Pak Aloysius Harimukti ya. Beliau ini pernah S2 di PPIA dan alhamdulillah hari ini bisa bergabung ya. Pak Hari nanti bisa ya ngasih testimoni ya Pak Hari ya. Siap, Pak Hari angkatan juga dengan Bu Isti ya. Oh, Ya. beda angkatan beda. Bu Desi. Oh, beda. Saya angkatan pertama, jadi nomor tesis saya iya. 001. Hari mungkin berikutnya. Iya, baik. Mungkin dari Bu Isti dulu ya, karena Bu Isti ini adalah angkatan pertama PPIA. Dulu masih di Salemba, seingat saya ya. Silakan Bu Isti untuk berbagi sharing testimoninya ya tentang PPIA zaman dulu seperti apa ya. Silakan Bu Isti. Baik, terima kasih Bu Dr. Desi dan Bapak Ibu semua teman-teman calon mahasiswa ya Bu Desi. Oh ini atau kita open house peminat mungkin ya, dan mudah-mudahan nanti berkenan untuk bergabung juga ya teman-teman. Kalau saya lihat mereka sudah jadi calon mahasiswa bukan sekedar peminat. Mudah-mudahan ya Bu Isti ya. Ya, saya kebetulan angkatan pertama, Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Jadi seperti saya sampaikan tadi, tesis saya itu 001. Jadi pertama kali dulu PPIA berdiri, sebenarnya saya agak nyasar sih. Tadinya nyarinya Maksi, karena yang terkenal kan Maksi, magister akuntansi gitu. Tapi ternyata Maksi saya terlambat mendaftar di Salemba, kemudian diarahkan oleh staf, kita baru buka program baru namanya PPIA gitu. Jadi PPIA lebih kepada jalur untuk akademisi, peneliti, dan saya pikir sesuai dengan passion saya suka penelitian gitu kan. Nah pas masuk kita kan dulu paket 4 semester, kemudian pesertanya itu di kelas itu angkatan pertama ada 15 orang Desi. Ya kaprodinya dulu masih saya lupa ngeblank Pak Ferdinand. Ya Pak Ferdinand ya di Salemba. Nah latar belakang saya itu kan S1-nya bukan dari akuntansi. Saya dari manajemen UT, Universitas Terbuka gitu. Jadi kebayang ya, saya belum pernah membuat penelitian, masuk ke PPIA yang banyak membaca jurnal, yang banyak cacing-cacingnya juga tadi teman-teman sudah saya dengar kembali Mbak Malisa tadi luar biasa. Itu saya blank sama sekali, bahkan sih namanya disclosure dari laporan keuangan itu seperti apa saya nggak paham gitu. Tapi kebersamaan di PPIA, dukungan staf dan para dosen gitu, dari 15 orang itu yang saya tahu semuanya lulus tepat waktu di 4 semester tersebut. Dan kalau di awal-awal itu saya belum dapat Desi, semester 1, 2 itu saya masih blank, masih menyesuaikan diri karena di kelas juga saya usianya yang paling senior kebetulan saat itu. Nih kalau saya lihat teman-teman masih muda, masih 17 plus 1-2 tahun gitu ya. Saya masih harus menyesuaikan diri dalam banyak hal gitu. Nah, kemudian di semester 3 itu kebetulan saya suka sistem informasi. Nah, kok pas bikin pakai Lisrel dulu masih zaman baru banget diperkenalkan Lisrel. Nah, kemudian saya tertarik di situ dan alhamdulillah tesis saya, bagian dari tesis saya presentasikan di SNA itu dapat Best Paper Award di Palembang waktu itu. Gitu. Jadi PPIA benar-benar membentuk saya kemudian untuk bahkan lanjut sampai berani S3. Berani S3 lanjut juga S3. Di PPIA ya Bu Isti. S3 juga di PPIA, alhamdulillah kumlot pertama rada sombong gitu.
berawal dari saya yang notabene hanya lulusan UT, teman-teman. Yang waktu itu juga memang dipandang sebelah mata, UT itu kuliahnya kapan gitu kan. Karena keterbatasan resources yang saya memang mampunya hanya kuliah di UT S1-nya gitu. Tapi memang cita-cita tadi untuk aduh saya pengen jadi mahasiswa UI lah gitu. Jaket kuning tuh rasanya kayak gimana gitu kan. Nah, alhamdulillah dengan tadi dukungan stafnya juga oke-oke banget di PPIA, dosennya apalagi waktu itu Pak Nandi ya panggilannya Pak Ferdinand. Pak Nandi itu juga luar biasa sangat mendukung semua dosen. Bu Silvi semuanya itu sangat, kita tuh kekeluargaan banget. Jadi saya bisa lulus tepat waktu bahkan mendapat best paper award untuk tesis saya. Mungkin itu dulu yang bisa saya bagikan Bu Desi dan teman-teman, semangat untuk menjadi sama-sama nanti jadi alma mater jaket kuning dari PPIA. Terima kasih banyak. Saya kembalikan Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Bu Isti. Jadi sangat menginspirasi juga ya. Tadi kayaknya Mas Alfarizi bertanya apakah dari manajemen bisa. Nah, itu Bu Istianingsih ini dari manajemen Universitas Terbuka lagi ya. Dan beliau sangat bekerja keras ya supaya bisa memahami jurnal-jurnal dan ternyata Dan usia paling dan usianya juga paling senior kan. Ya, tapi kemudian bisa nilai yang baik, tesis yang baik, dan juga mendapatkan best paper ya di Simposium Nasional Akuntansi ya. Nah, ini patut kita contoh semangatnya. Baik, ini Pak Hari ternyata dalam perjalanan, nggak apa-apa ya Pak Hari ya. Pak Hari ini sebetulnya sudah S3 juga saya rasa ya, dan juga dulu Belum, S2. Bu. Oh, belum. Ya, dulu S2 di PPIA. Sudah S3 tapi Pak Hari itu sudah sekarang, S3 tapi di luar, tapi masih kepengen S3 lagi di PPIA. Ya, masih kepengen di PPIA. Jadi luar biasa juga. Kebetulan ini saya anggap adik saya sendiri itu juga. Iya. Nah, Pak Hari ini juga mengambil CEP ya, padahal dulu sudah pernah ikut kuliah di S2 PPIA, tapi kemudian mengambil lagi Credit Earning Program. Mungkin Pak Hari bisa ceritakan kesan-kesannya dulu belajar di PPIA dan kenapa sekarang memutuskan mengambil program CEP ya. Silakan Pak Hari. Baik Ibu, izin selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Mohon maaf kalau sinyal kurang baik karena sedang di perjalanan. Selamat pagi kepada Ibu Dr. Desi, Ibu Isti, kakak kelas saya. Izin sebelumnya saya lulus dari PPIA 2012, Ibu Dr. Desi 2012, masih dengan lingkungan yang berbeda. Kemudian mungkin yang setelah itu saya melanjutkan sekarang mengambil CEP, Credit Earning Program. Jadi dalam rangka mengadaptasikan kembali, dan mungkin saya udah jatuh cinta Bu ya untuk kembali S3 di sini saja kalau memang diizinkan disimak nanti gitu kan Bu. Karena memang ada mainstream research mungkin yang punya ciri khas UI yang saya pikir saya agak sulit melupakan gitu Bu. Kemudian kalau dari pengalaman sebetulnya saya mungkin sharing dari yang berbeda setelah dari tadi Mas Hambali, Mbak Melisa. Awalnya saya punya suatu kekhawatiran Bu, aduh jangan-jangan nanti saya jadi dosen gitu Bu. Kemudian karena ini science ada gap dengan praktisinya seperti itu. Tapi mungkin itu bisa, saya mau sharing bahwa sebetulnya itu bisa membantu kita. Jadi sebetulnya saat ini masih terbuka kesempatan dan saya masuk ke korporasi juga karena sebetulnya karena PPIA gitu Bu. Jadi nggak hanya kok PPIA itu nggak hanya melulu masalah penelitian, iya betul research juga, tapi kan kita juga harus ingat bahwa riset ini kan harus bridging the gap ya Bu ya, jangan sampai ke praktisinya jauh. Jadi dan kekhawatiran itu bisa terjawab dan 2014 saya masuk ke praktisi itu berkat dari PPIA gitu Bu sampai dengan saat ini, dan itu yang membekali saya untuk berada di dalam tataran normatif seperti itu. Karena kembali lagi kenapa saya bisa bicara seperti itu, karena semua based on jurnal, semua based on ilmiah scientific, alasannya ada dan jelas. Jadi debatable-nya itu saya masih bisa menguasai apabila based on jurnal. Nah itu yang menjadi bekal saya di korporasi, dan mungkin juga bagi teman-teman yang nanti melanjutkan ke PPIA, jalur itu sangat terbuka sekali setelah lulus ya. Mungkin udah dirasakan Mbak Melisa dan Mas Hambali bahwa, dan Bu Isti yang terutama, bahwa nggak hanya sekedar jadi dosen, peneliti, tapi korporasi, swasta, staf, dan tenaga ahli, dan banyak sekali saya pikir. Jadi selamat buat teman-teman yang sekarang minimal sudah dalam tahap minat dulu, karena ini adalah titik awal kesempatan. Saya bilang banyak sekali
kesempatan grab opportunity yang bisa diambil di sana dengan bermula dari PPIA. Awal-awal Bu Desi sama saya juga, karena saya juga bukan dari S1 akuntansi yang universitas yang terkemuka, saya dari Bandung, Universitas Widyatama. Kebingungan baca jurnal, tapi nanti ada kakak kelas, ada teman-teman, ada dosen, bahkan ada course yang cara speed reading jurnal seperti apa, jadi sangat terbantu. Buat teman-teman yang baru mau, jangan khawatir. Kekhawatiran itu jangan dulu dikhawatirkan sebelum sebelum menempuh gitu, karena pas udah di PPIA tuh disiapin semua amunisi dan senjatanya gitu, ibaratnya untuk menyelesaikan tantangan-tantangan itu. Paling itu dulu, izin Ibu Desi. Ya. Ya, baik. Terima kasih. Jadi Pak Hari dan Bu Isti ini juga praktisi ya, sama seperti Hambali dan Malisa tadi. Dan kita lihat memang pembelajaran di PPIA tidak hanya untuk menjadi dosen atau peneliti ya, Bapak Ibu dan teman-teman ya. Tapi basic ilmu sainsnya itu nanti juga bisa digunakan dalam praktik ya. Jadi terima kasih sekali Pak Hari, Bu Isti ya, kemudian juga Hambali dan Malisa. Sebelum kita lanjut ke pengumuman pemenang Lomba Karya Tulis Ilmiah Akuntansi, apakah teman-teman dan Bapak Ibu ini ada pertanyaan dulu kepada mereka-mereka ini, alumni S2 PPIA? Apakah ada yang mau bertanya langsung? Kalau di chat ini dari Mbak Stefani, terima kasih ya. Sepertinya Stefani Siti Khadijah ya, sangat terkesan dengan perjuangannya Hambali ya, dan mudah-mudahan juga tadi memberikan insight ya dari Pak Hari, Bu Isti, dan juga dari Mbak Malisa ya. Oke, baik. Tidak ada pertanyaan? Ya, kalau begitu terima kasih sekali lagi ya kepada alumni S2 PPIA yang sudah memberikan testimoni ya. Walaupun hari ini kita tidak fokus ke S3 ya, karena di S3 PPIA kita memang bukan pendidikan massal ya, jadi memang sangat selektif, yang kita ingin jangkau lebih banyak itu melalui program S2 ya. Tapi kalaupun ada yang berminat ke S3 ya tentu kita silahkan ya, cuma tidak kita jelaskan secara khusus di acara open house. Nah, sekarang kita beralih ke pengumuman pemenang Lomba Karya Tulis Ilmiah Akuntansi ya. Jadi LKTIA kita menyebutnya ya. Ini memang kita selenggarakan untuk mahasiswa S1 dalam rangka mencari bibit-bibit mahasiswa yang berkualitas ya, yang mungkin nanti berminat juga untuk melanjutkan di S2 PPIA atau mengikuti program PMDSU misalnya ya, yang langsung bisa ke S2 dan S3 ya. Nah, ini kita menerima ada 24 naskah karya ilmiah, semuanya bagus-bagus ya. Jadi jurinya agak kebingungan menentukan juara ya, karena kita menyediakan 10 pemenang. Nanti semua peserta akan diberikan sertifikat, sedangkan untuk 10 pemenang selain sertifikat juga mendapatkan hadiah dana ya. Cuma ada titipan pesan dari bagian keuangan, nanti hadiah dananya ada dipotong pajak gitu ya. Jadi harap teman-teman yang pemenang ya nanti tidak kaget ya. Nanti insya Allah akan dihubungi oleh bagian keuangan dan juga bagian sekretariat PPIA ya untuk pengiriman sertifikat dan juga hadiah dana. Nah, ini saya bacakan dulu ya untuk pemenang 10 sampai dengan pemenang 4 ya. Kemudian nanti untuk pemenang 1, 2, dan 3 akan kita tayangkan sertifikatnya. Mas Heri bisa siap-siap ya, Mas Heri menyiapkan sertifikat ya. Tapi bukan berarti yang mendapatkan sertifikat hanya pemenang 1, 2, dan 3 saja ya. Semuanya mendapatkan sertifikat, tapi untuk pemenang 4 sampai dengan 10 ini saya bacakan pemenangnya ya, dan juga tulisannya, karena ini judul dan topiknya ini sangat menarik ya. Dan kita mohon kesediaan nanti bagi pemenang 1, 2, 3 mudah-mudahan bisa sharing sedikit ya, bagaimana sih bisa memilih topik yang menarik ya, kemudian mungkin rencana ke depan seperti apa ya, apakah memang berminat ke penelitian atau bagaimana ya. Baik, kita buka dulu dari pengumumannya ya, dari pemenang 10. Ya, untuk pemenang ke-10 ini judul
karya ilmiahnya adalah pengungkapan voluntary, involuntary, dan information overload. Ya. Apakah mempengaruhi keputusan investasi? Ya. Nah, kalau penulisnya hadir hari ini ya, penulisnya adalah Alvin Julius Fernandi dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Oke, selamat ya Mas Alvin. Mudah-mudahan ini nanti bisa dikembangkan juga ya untuk penelitian selanjutnya ya. Nah, itu untuk pemenang ke-10 ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan tepuk tangan, silakan menggunakan tanda tepuk tangan yang ada di Zoom ya. Oke, baik, itu pemenang ke-10, kemudian pemenang ke-9. Pemenang ke-9 dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Ya, judulnya apakah makosid syariah dapat menjadi solusi atas kemiskinan. Nah, ini juga menarik ya. Penulisnya adalah Anizar Nirmala Aprilian. Oke, selamat ya Mbak Anizar Nirmala. Ya. Mudah-mudahan ini tulisannya nanti juga bisa lebih dikembangkan lagi ya. Kemudian kita beranjak ke pemenang ke-8 ya. Pemenang ke-8 ini dari, oh ya, topiknya tentang pajak ya. Jadi silakan yang menulis tentang pajak menebak-nebak ya, apakah mendapatkan juara ke-8 ya. Dari Universitas Muhammadiyah Metro, judulnya memproduksi angka literasi pajak yang tinggi guna mengeliminasi isu perpajakan serta menstimulasi perekonomian negara. Ya, jadi ini topiknya tentang literasi pajak ya. Penulisnya adalah Lena Mahdalena. Oke, selamat ya Lena. Oke, berikutnya pemenang ke-7. Pemenang ke-7 ini universitasnya dari Jogja ya. Silakan peserta yang berasal dari Jogja ya. Judulnya adalah implementasi sistem e-government pada pemerintah kota di Indonesia. Oke, penulisnya adalah Lintang Kinasih. Ya. Oke, selamat ya untuk Lintang Kinasih dari Universitas Islam Indonesia. Jadi kalau kita lihat ini topiknya memang beragam ya, dari sektor publik, pajak ya, akuntansi syariah ya, kemudian juga finance investasi ya. Termasuk juga untuk pemenang ke-6 ini juga menarik ya. Oke, pemenang ke-6 ini dari Universitas Trilogi. Ya. Judulnya adalah pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan digitalisasi pada UMKM. Nah, ini juga isu yang sedang hot saat ini ya, tentang bagaimana kita mengembangkan UMKM dan memanfaatkan sistem informasi akuntansi dan digitalisasi. Penulisnya adalah Dita Kusuma Wardani. Oke, selamat ya Dita, mudah-mudahan ini juga nanti bisa dikembangkan penelitiannya ya. Beranjak ke pemenang ke-5. Pemenang ke-5 ini tentang mengambil topik keberlanjutan ya. Greenwashing Strategy on Sustainability Performance. Oke, pemenangnya dari UI ya, dari S1 Universitas Indonesia, Talita Nesa Kamila. Ya. Jadi ini topiknya tentang akuntansi keberlanjutan. Ya. Oke, selamat Talita ya. Kemudian pemenang ke-4. Nah, pemenang ke-4 ini juga tentang isu keberlanjutan ya. Bagus juga nanti kalau dikembangkan ke dalam penelitian ya. Saya ingat dulu ada mahasiswa bimbingan saya S1 ya, sangat semangat belajar. Dia sebetulnya sudah mengambil magang ya, magang SKS maupun non SKS ya, karena ingin melatih keterampilan praktis akuntansi, tapi kemudian memutuskan untuk karya akhir mengambil skripsi ya. Jadi magang iya, skripsi juga iya ya. Kemudian kita coba publikasikan, berhasil dipublikasikan di jurnal internasional ya. Judulnya waktu itu tentang gender ya. Nah, ini untuk pemenang yang ke-4 dari Universitas Indonesia juga ya, sama seperti pemenang ke-5 tadi.
Judulnya adalah Mengembalikan Pajak Karbon, ya, langkah vital dalam mengurangi emisi di Indonesia. Penulisnya adalah Lailatul Hasanah. Oke, selamat Lailatul ya. Jadi selamat sekali lagi kepada pemenang 4 sampai dengan 10 yang tadi sudah disebutkan ya. Untuk hadiahnya nanti akan dihubungi berupa sertifikat maupun hadiah dana untuk pemenang ya, akan dihubungi oleh bagian keuangan dan juga bagian sekretariat. Nah, berikutnya ini yang mungkin lebih menegangkan ya, peserta yang belum dipanggil, berarti mungkin ada kemungkinan mendapatkan juara 1, 2, dan 3 ya. Mas Heri, apakah sudah siap untuk sertifikat juara ketiga? Ya, Bu. Siap ya. Oke, saya bacakan dulu ya. Jadi juara ketiga diraih oleh mahasiswa S1 dari Trisakti School of Management, mudah-mudahan hadir ya. Kami nanti minta kesediaannya pemenang 1, 2, dan 3 untuk memberikan sharing ya. Judulnya ini juga menarik ya, Does Multiple Blockholder Prevent Audit Committee's Power to Restrain Earnings Management ya. Jadi ini tentang corporate governance, evidence from Indonesia. Ya, pemenangnya itu sudah kelihatan ya, Resti Rahma Hidagusti ya, sebagai juara ketiga. Oke, selamat ya Resti, ini penelitiannya menarik ya tentang corporate governance dan juga earnings management. Oke. Baik. Itu tadi juara ketiga ya. Juara kedua sudah siap ya Mas Heri, saya bacakan, kemudian nanti tampilkan sertifikatnya. Pemenang kedua ini dari Universitas Jember ya. Dan topiknya juga sangat menarik karena menghubungkan akuntansi dengan olahraga ya. Perlakuan akuntansi atas atlet pada klub olahraga profesional berdasarkan IFRS dan US GAAP ya. Nah, ini namanya adalah Maya Rafika. Oke, terima kasih ya. Selamat ya Maya Rafika. Penelitiannya juga sangat bagus ya, karya ilmiahnya. Ini juga mencerminkan kontribusi akuntansi ke bidang-bidang yang lain. Ya. Nah, ini tinggal pemenang pertama ya. Siapakah yang mendapatkan anugerah juara pertama ya? Mas Heri, apakah sudah siap? Saya bacakan dulu namanya. Ya, Bu. Sudah ya? Ya. Oke, pemenang pertama diraih oleh salah satu yang tadi juga bertanya ya. Ternyata memang sangat punya curiosity ya. Mas Muhammad Al-Farizi dari Universitas Bina Nusantara. Selamat ya Mas Al-Farizi. Judulnya adalah Praktik Akuntansi Lingkungan pada Sektor Ekonomi Kreatif. Investigasi niat perilaku UMKM milenial Indonesia. Nah, ini menarik ya. Jadi bukan cuma UMKM tapi UMKM milenial. Mungkin nanti Mas Al-Farizi bisa sharing juga ya gimana nih caranya memilih topik ini ya. Bisa sampai ke topik yang menarik seperti ini ya. Oke, ya terima kasih Mas Heri. Mungkin kita mulai dulu dari pemenang pertama. Selamat Muhammad Al-Farizi. Ya, oke, sudah terbuka kameranya. Ini Muhammad Al-Farizi, pemenang pertama. Silakan Mas Al-Farizi mungkin bisa cerita ide penelitiannya dari mana ya. Kok bisa ada mengkaitkan ya akuntansi lingkungan, terus ekonomi kreatif, UMKM-nya milenial lagi ya. Nah, itu gimana tuh maksudnya? Baik, terima kasih Bu Desi. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Semuanya salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Al-Farizi dari BINUS. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan dan juga apresiasi yang diberikan atas ini hasil riset ya tentang praktik akuntansi lingkungan pada sektor ekonomi kreatif, di mana untuk menginvestigasi niat perilaku UMKM milenial Indonesia. Ada dua alasan sebetulnya, alasan formal dan alasan informal. Kalau alasan formal jelas bahwa UMKM adalah driver ekonomi kreatif Indonesia yang paling
bertahan, terutama pada saat baik masa krisis maupun saat pasca krisis ya, terutama krisis pandemi. Namun di satu sisi yang lain, UMKM di Indonesia itu adalah penghasil problem lingkungan yang paling cepat dibandingkan industri-industri yang lain pada setiap harinya melalui aktivitas produksinya. Nah, kenapa memilih targetnya UMKM millennials? Karena saat ini memang fenomenanya pergerakan UMKM di Indonesia itu sudah berubah dari arahnya UMKM itu kebanyakan adalah usia yang 39 ke atas, kan sudah mulai karena jiwa entrepreneurnya dididik di tingkat perguruan tinggi maupun di tingkat SMA, sekarang sudah banyak millennials bahkan Gen Z itu sudah memberikan UMKM bisnis sendiri, baik pada tingkat mereka saat sekolah sebagai usaha sampingan maupun sudah sebagai usaha pribadi yang memang mereka jalankan. Nah, praktik akuntansi lingkungan ini penting karena mendorong bisnis untuk sustainable sejalan dengan program green economy yang dicanangkan oleh pemerintah. Nah, ini hal penting yang memang harus diselidiki secara penuh. Ini yang merupakan alasan utama formal kenapa saya meneliti tentang akuntansi lingkungan pada sektor ekonomi kreatif. Harapannya ke depan riset ini terus berkembang dan mendorong UMKM millennials, terutama imbasnya mereka sebagai influence ya, karena millennials sekarang ini berperan influence-nya agak tinggi dibandingkan yang lain untuk bisa menambahkan program green economy mulai dari pergerakan bisnis UMKM mereka seperti itu. Nah, ini tuh alasan formalnya. Kalau alasan informalnya, karena kebetulan saya adalah saya asisten riset di klaster sosial, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan di Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia. Oh iya. Di bawah Pak Edis. Di bawah Pak Edis. Jadi otomatis persoalan bisnis lingkungan dan bisnis itu adalah hal yang memang paling sering kami bahas dan merupakan salah satu bidang riset saya sendiri seperti itu. Nah, ke depan pun hasil riset ini insya Allah jika memang bisa itu mau dipublish, dipublikasi. Kemudian saya lumayan agak dekat dengan akuntansi ya, karena sebelum saya masuk manajemen di BINUS, saya kuliahnya akuntansi S1-nya. Sebelumnya saya pindah ke manajemen. Mungkin seperti itu Bu Desi. Terima kasih Mas Alfarizi ya, sangat menarik ya topiknya, kemudian mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan dan dipublikasikan ya. Juga kami informasikan bahwa hak cipta karya tulis tetap menjadi milik pemenang ya. Jadi kami berharap nanti bisa dipublikasikan baik di jurnal nasional maupun jurnal internasional. Terima kasih Mas Alfarizi ya, terus berkembang dan terus semangat. Mudah-mudahan nanti suatu saat bisa bertemu di PPIA ya. Mahasiswa di PPIA ya. Baik, kemudian mungkin sharing apakah juara kedua Mbak Maya Rafika, apakah ada? Maya Rafika? Tidak ada? Ya, atau yang juara ketiga, apakah ada Mbak Resti? Iya, Ibu. Saya ada. Oh ya, ya silakan ya. Mbak Resti ya? Iya, Ibu. Betul? Oh ya, Resti ini judulnya tadi ya, Does Multiple Blockholder Prevent Audit Committee's Power to Restrain Earnings Management? Evidence from Indonesia. Ya, silakan Resti bisa sharing. Jadi tuh sebenarnya jurnal ini pertama saya buat itu buat ujian skripsi saya. Saat sidang skripsi, setelah saya berbicara dengan dosen pembimbing saya, dikatakan, Res ini potensial buat karena kamu ngerjain dengan beberapa variabel yang baru untuk di kampus, jadi coba direkomendasikan buat ikut publikasi dari publikasi internasional kemarin, sama akhirnya dosen penguji saya pun mengirimkan ke UI untuk diikuti lomba PPIA ini. Iya. Kalau ininya sendiri apa pemilihan topiknya memang dari Mbak Resti sendiri atau gimana? Dari baca memang berminat ke sana ya? Iya, saya cari untuk waktu pembuatan proposal saya mencari jurnal-jurnal lalu saya kembangkan. Iya, baik. Terima kasih ya Resti ya. Sukses terus ya. Mudah-mudahan nanti karya tulisnya ini juga bisa dikembangkan dan juga dipublikasikan ya, bisa di jurnal nasional maupun internasional supaya lebih besar lagi dampaknya ya. Jadi
Kalau tidak dipublikasikan, tersimpannya di laci meja, di laptop kita, sama di perpustakaan, kan gitu ya. Yang baca paling hanya adik kelas atau dosen pembimbing sama dosen penguji ya. Tapi kalau kita publikasikan baik nasional maupun internasional, maka impact-nya bisa lebih luas ya. Dan kita berharap walaupun kontribusi kita mungkin kecil ya, tapi tetap ada kontribusinya ke ilmu pengetahuan ya. Baik, terima kasih banyak ya, dan selamat kepada para pemenang. Yang belum mendapatkan kemenangan pada hari ini tidak usah bersedih ya. Mudah-mudahan nanti karyanya bisa terus dikembangkan lagi ya, supaya lebih meningkat kualitasnya dan bisa menjadi juara juga ya, baik di event UI maupun di event yang lain. Baik, sebelum kita akhiri, Mas Heri, mungkin ini yang tersisa, tadi lupa kita foto bersama dulu ya. Mungkin kita bisa foto bersama dulu ya, kalau berkenan mohon bisa on kamera. Ya. Mas Heri kasih aba-aba ya buat moto ya. Silakan kalau ada yang mau buka kamera lagi ya, supaya semuanya tercapture ya. Oke, terima kasih Mbak Talita ya. Mas Ketut, oke. Ya, Lailatul Hasanah dari UI tadi ya, selamat ya sudah menjadi salah satu juara. Ya. 1, 2, 3. Ada lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, dengan demikian maka acara kita sudah berakhir ya. Terima kasih, selamat kepada para pemenang maupun peserta ya, semuanya bagus-bagus dan hebat-hebat ya. Semoga nanti karyanya bisa dikembangkan, dan silakan yang berminat ya, kita masih ada penerimaan sampai dengan akhir Juni ya Mas Heri ya. Silakan nanti lihat flyer penerimaan, bisa juga mendaftar dulu di Credit Earning Program misalnya ya, atau lihat-lihat juga brosur Joint Degree Program kita ya. Mas Heri, sampai tanggal berapa Mas Heri penerimaan? Tanggal 26, Bu. Oh, 26 Juni ya, jadi masih dibuka sampai dengan tanggal 26 Juni ya, baik untuk S2 maupun S3 ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu teman-teman ya. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Selamat siang, sukses semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.